Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai nih tentang virtual tour Masjid Jamia Air Tiris. Nah, kami bertiga, saya Intan Putri Kamila, Saya Alfiani Mawaddah. dan saya Putri Triwijayanti. Rencananya nih kami bertiga akan mencoba lihat masjidnya bareng-bareng sambil diskusi unsur matematis apa aja sih yang bisa kita temuin di sana. Betul sekali, karena kan kalau kita ngomongin matematika biasanya identik sama angka, rumus, hitung-hitungan kan. Padahal di sekitar kita tuh banyak banget loh objek yang sebenarnya mengandung konsep matematika. Contohnya ya masjid ini. Dan dari bentuk bangunan, atap, kubah, sampai dengan menara, itu tuh semuanya ada kaitannya dengan pelajaran matematika. Setuju banget sih, dan ini tuh juga sesuai loh sama kita yang nanti jadi guru SD. Karena anak-anak SD itu biasanya lebih mudah paham kalau dikasih contoh nyata daripada sekedar rumus. Jadi, nanti kita sambil lihat, kita bayangin gimana cara ngajarinnya ke anak-anak dengan cara yang mindful, meaningful, dan joyful. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita jelajahi virtual tournya sambil kita muter-muterin. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, pertama-tama coba kita lihat dari luar nih. Bentuk bangunan masjidnya tuh mirip kayak balok besar nggak sih? Atapnya juga berbentuk seperti limas yang bertingkat gitu. Kayak limas yang bersusun gitu loh. Kalau buat anak SD, kita bisa langsung kaitin nih dengan bangun ruang yaitu balok dan limas. Iya Kak, iya tuh bener banget. Nah, kita jadi bisa lebih gampang untuk jelasinnya. Misalnya nih, kita atau guru membuat pertanyaan kayak, lihat ini bangunan masjid seperti balok. Nah, coba sebutin balok punya berapa sisi, berapa rusuk, berapa titik sudut. Nah, nanti setelah dari pertanyaan itu, pasti anak-anak akan langsung bisa jawab karena bentuknya nyata di depan mata mereka. Nah, yang tadi adalah contoh dari soal matematika dasarnya ya teman-teman. Nah, kalau kita agak melangkah sedikit kepada soal yang lebih hot, kita bisa mengasih seperti ini. Umpama ini anak-anak, bangunan balok pada Masjid Air Tiris ini memiliki panjang sisinya 16 meter, tingginya 12 meter, dan lebarnya 5 meter. Kira-kira berapa ya anak-anak volume dari bangun masjid tersebut? Nah, terus kalau misalnya atapnya kan tadi berbentuk limas ya. Terus itu bisa jadi tambahan kita nih. Kita bisa nanya ke anaknya. Kalau misalnya alas limas tadi 8 kali 12, terus tingginya 4 meter, volumenya berapa ya anak-anak? Nah, dari situ anak-anak bisa belajar gabungan konsep dari balok dan limas. Nah, selain itu, kita juga nggak harus kasih pertanyaan tentang matematis aja nih sih, Kak. Kita juga bisa nih, misalkan menyuruh anak-anak untuk membuat sebuah miniatur masjid dari kardus atau stik es krim. Nah, nanti mereka dengan setelah membuat itu, mereka jadi tahu nih sisi-sisi dari bangun ruang tersebut. Jadi, mereka nggak cuma nulis, tapi juga megang secara langsung bentuk nyatanya. Nah, kalau menurut saya bagian balok atau bagian badan dari masjidnya ini udah selesai kita bahas ya. Yuk kita langkah ke bagian atas atapnya nih. Kalau dilihat-lihat, kalau bagian atapnya ini dilipat dua, itu simetris banget nggak sih? Dilipat dua aja pasti masih sama panjang nih. Terus untuk mengenalin konsep simetri lipat ini mungkin untuk anak-anak sekolah dasar perlu usaha dikit ya kan Kak. Misalnya nih kita kasih contoh nih ke anak-anaknya, kita tarik garis lurus di tengah-tengah atap masjid tersebut. Lalu dua sisinya tuh bakal sama persis antara kiri dan kanannya nih Kak. Nah, bisa juga nih Kak, buat yang lebih sederhananya, kita menyediakan sebuah kertas gitu misalkan, terus kita bagi menjadi dua. Nah, nanti anak-anak tuh diberikan salah satunya, terus mereka disuruh menyusun supaya lebih simetris. Seperti yang kakak-kakak yang tadi bilang, anak-anak biasanya itu kan suka lihat hal-hal yang visual atau yang bergaya dengan kinestetik ya. Nah, dari pembelajaran tadi mereka akan terlatih rapi, teliti, bahkan bisa melatih motorik halus anak-anak tersebut. Benar nih Kak. Kalau mau lebih kreatif lagi, bisa dibuat dari origami gitu kan Kak. Terus kita buat di origami, bentuknya tuh seperti limas. Lalu kita buat kita lipat-lipat. Jadi anak tuh langsung mengerti kenapa namanya simetri lipat. Iya. Nah, apa ada lagi Kak tentang atap ini atau kita lanjut aja? Lanjut aja sih Kak. Lanjut aja ya. Ayo. Apa lagi yang bisa kita lihat? Oh ini. Kira-kira ini bentuk apa ya Kak?
ada berapa nih sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi paving block pada luar masjid ini berbentuk bangun datar persegi 6. Yuk kita agak lanjut ke dalam dikit. Apalagi ya bentuk-bentuk yang kita dapat? Nah, untuk keramiknya tuh Kak. Oh iya, ada keramiknya. bentuknya. Kira-kira bentuk apa ya ini? Itu seperti persegi sih Kak. Oh iya, nah terus di bagian dalamnya seperti ada motif karena ada gabungan tersebut ada segitiga kecil dan digabung lagi bisa menjadi belah ketupat. Benar sekali. Nah, kan ada 2 motif keramik nih. Satunya lagi motif keramiknya berbentuk belah ketupat ya kan Kak? Nah, Mungkin setiap keramiknya itu mewakili seperempat dari belah ketupat tersebut. iya betul Kak. Apalagi ya untuk tangganya? Tangganya ada 4 anak tangga dengan 4 balok. Di setiap anak tangganya terdapat motif segi hampir berbentuk segitiga dengan lingkaran-lingkaran kecil sebagai motif di dalamnya ya Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian jendela dan pintunya. Nah, ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih Kak, ada banyak bentuk dari persegi panjang, ada juga ukiran-ukiran kayak segitiga, lingkaran, bahkan belah ketupat juga ada. Menurut saya nih bentuk-bentuk pada ukiran masjid air tiris ini cocok banget nih buat ngajarin peserta didik atau anak SD tentang pelajaran bangun datar. Contohnya bisa nih mempelajari luas persegi panjang itu kayak mana. Contohnya berarti dari panjangnya dikali dengan lebarnya, kelilingnya, atau bahkan bentuk gabungannya. Mungkin kita bisa kasih contoh soal gitu nggak sih Kak? Kayak misalnya kalau satu jendela panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 1 meter, berarti luasnya berapa ya? Gitu. Mungkin itu kita bisa kasih soal-soal seperti itu ke anak-anak SD-nya. Terus nih Kak, tadi kan ada ukiran-ukiran gitu ya Kak. Nah, dari ukiran itu tuh kayak ada pola bilangannya nggak sih Kak? Misalnya nih, kayak satu motif tuh punya 3 segitiga. Nah, terus ada 5 motif tuh, jadi 15 segitiga. Jadi, anak-anak tuh bisa latih tuh. Bisa berlatih tuh, berhitung sambil ngelihat pola. Kayaknya udah nggak sih Kak tentang jendelanya? Yuk kita lanjut lagi. Tunggu. Sebelum masuk ke dalam, kayaknya tangganya ini berbeda-beda nggak sih kayak pola bilangan? Umpamanya ini ada 3 bagian, di bawahnya ada 5 bagian, terus di bawahnya ada 7 bagian, sementara di bawahnya ada 9 bagian ya Kak? Soalnya ini semakin ke bawah tangganya itu semakin panjang ke sampingnya. Terus juga tangganya itu mungkin Kak bisa dibilang berbentuk kubus, balok nggak sih Kak? Karena panjang, Oh iya ya, panjang persatu tangganya itu kayak balok kan? tangga itu seperti balok. Iya. Tapi kalau digabungin hampir kayak trapesium nggak sih ini? Bangun datar trapesium. Ya. Kalau lihat dari garis-garis ujung-ujung dari bangunan tangga itu. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam aja yuk. Soalnya di luar kayaknya udah nggak ada yang mau dibahas kan? Ya udah sih Kak. Oh, apa kita mau hitung sendal ya? Mungkin boleh. Coba, ada 1. Dilihat ada 2 pasang sendal dan 1 pasang sepatu. Nah, 2 pasang sendal itu berjumlah 1 pasang itu berjumlah 2 sendal kiri dan kanan. Berarti kalau misalnya 2 pasang sendal berarti 4 dong. Iya, itu bisa juga untuk aspek matematis bagian meaningful-nya ya kan? Lalu sepatunya juga ada 1 pasang. Kalau ini bisa dijadiin untuk soal anak SD kayak gini nggak Kak? 1x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, berapakah 1x tambah 1? Berapakah jumlah x dan y-nya? Bisa nggak sih Kak? X melambangkan sepatu umpamanya dan y melambangkan sendal. Yuk, kita ke dalam yuk. Nah, ayo kita lihat. Nah, di dalam ini sepertinya ada berapa? Kita mulai dari mana dulu ya? Mungkin dari itu sih Kak, kota amal. Nah, ini nih kota amal ya. Nah, Kota amal ini berbentuk kubus ya Kak? apa balok dong. Balok ya? Oh iya balok. Balok tapi hampir menyerupai kubus. Kalau untuk bentuknya, Bentuk oval ya. Itu tabung. Tabung dong. Tabung. Oh ya, tabung. Berdirinya tuh horizontal gitu kan. Gitu kan. Nah, untuk jamnya ini menunjukkan
karena jamnya itu berhimpit, berarti dia Sudah 12 tepat, jam 12 tepat ya. Apalagi ya yang mau bisa dibahas? Itu papan. Oh, boleh papannya. Nah, atasnya ke atas. Atas. Nah, Oh iya, papan itu berbentuk persegi panjang atau balok nih kak? sepertinya balok sih, balok. Balok. Karena masih ada volumenya. Iya. iya, karena ada volumenya walaupun sedikit itu kan disebut juga dengan bangun ruang, karena bisa juga dilihat dari segala sisi kan. Ini nih berbentuk setengah lingkaran. Jadi kalau ada setengah lingkaran berarti udah ada pi-nya ya. Iya. Pakai rumus pi. Apalagi ya? Ini, oh iya, motif-motif pada tikarnya itu berbeda-beda. Unsur matematika apa yang ada? Tapi bentuk tikarnya itu bisa dibilang persegi panjang nggak sih kak? Bisa bersegi panjang. Oh ini, ada kotak amal lagi berbentuk 2 kali kubus. Nah, kubus itu kan memiliki sama panjang. Tapi jika kubusnya itu digabungkan, itu bisa menjadi balok. Kira-kira kenapa sih kak? Kenapa ya? Karena kan balok itu panjang dan lebarnya itu tidak sama ya. Mungkin sedangkan 2 kubus itu yang digabungin itu adalah sisi atasnya. Sisi atas dengan sisi atas. Jadi yang bertambah itu ada sisi atasnya, sedangkan sisi sampingnya atau di lebarnya itu tetap. Misalnya sisinya itu 5 kali 5. Nah, jika 2 kubus digabungin, maka dia panjangnya itu jadi 5 tambah 5 10, sedangkan lebarnya itu tetap di 5. Karena susunnya itu menyamping. Sedangkan kalau misalnya susunnya ke atas, 2 kubus itu disusun ke atas gini, maka yang bertambah itu adalah lebarnya. Nah, tingginya. Kelihatannya dari tadi rata-rata kita nemuin ini nggak sih kak, yang persegi, balok, apa pokoknya yang hampir-hampir mirip kayak gitu lah. Gimana kalau kita adain challenge gitu dalam 1 menit, barang-barang apa aja sih yang berbentuk balok atau persegi panjang yang kita temuin dalam masjid ini? Boleh tuh kak, boleh. Boleh. Ayo kita analisis sekarang biar 1 menitnya banyak. Kotak Oke. amal, Kotak amal. Itu kalender tuh bisa tuh kak. bisa kalender. Sampingnya tuh apa? Sampingnya. Enggak, itu loh. Jadwal sholat Ah, ya, oke. Itu bisa sih. Terus itu yang ada X-nya tuh. Itu apa tuh kak? X, Apa ya tuh? mana X? Kayaknya sholawat itu ada. Sholawat, buku, Ada jam. ini tiang-tiangnya, Tuh jam Dinding. pindah sholat. jam pengingat sholat, Itu pintu tikar. jendela itu kubus Oh, apa iya, ini. balok gitu ya? Ini bisa Di bawahnya. Nah itu. Iya, Apa tuh? dinding. Ini juga masuk nih, tiang, Ya. ini Karpet. Terus ini penutup antara cewek dan cowok bisa juga. Yuk kita lanjut ke bagian depan. Wow, luas juga ya. Ini hampir berbelah ketupat. Itu bisa dikatakan belah ketupat atau bisa dikatakan persegi. Ini bisa. Gimana majunya? Itu tuh, itu ya itu. Itu juga bisa sih. Ini yang di samping tadi. Banyak ya kak ternyata. Banyak ternyata. Nah, ternyata setelah kita amati isi dari masjid Jamia ini, air tiris ini rata-rata berbentuk balok dan ada sebagian yang berbentuk kubus. Nah, untuk bagian lotengnya nih, untuk di lotengnya ada kipas. Kipas ya. Ya, ada kipas. Ada berapa? Ada berapa sih kak? 3, 4, 5. Banyak pokoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ada deh. 10 ya. Coba kita hitung deh kak. Nih. 1. Betul. Ini 1. Lurus aja ya. 2, 3, 4. Di sana tuh ada nggak ya? 5. Ini apa nih? Ya itu tuh 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang lebih 14 Ya kurang lebih kayak 14 nih, banyak juga ya kak. Ya, ternyata 14 itu bisa mewakili hitungan dasar ya. Jadi 14 itu adalah bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan genap. Bilangan aslinya itu 14, bilangan genap itu karena dia bisa dibagi 2.
Nah, dari tur virtual Masjid Jami Air Tiris yang sudah kita lakuin tadi, kita sudah melihat nih bagaimana matematika itu telah hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi kognitifnya, kita dapat belajar tentang mengenali bangun ruang, bangun datar, pola, dan simetri. Dari sisi afektifnya, kita menumbuhkan rasa kagum dan menghargai warisan budaya yang syarat dan akan maknanya. Nah, sementara dari sisi ketiga, yakni sisi psikomotoriknya, kita telah melatih keterampilan untuk mengamati, menghitung, dan menyampaikan ide matematika dengan cara yang sederhana namun bermakna. Nah, dari semua kegiatan ini itu bisa menunjukkan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah bersifat mindful karena kita benar-benar hadir dan Bersifat meaningful karena apa yang kita pelajari telah terhubung dengan kehidupan nyata siswanya. Joyful karena suasana santai, menyenangkan, dan penuh rasa ingin tahu. Jadi, pembelajaran tentang virtual tour kita hari ini telah mencapai tujuan kita, yakni telah mencapai 3 aspek dari learning, yakni mindful, meaningful, and mindful, Dan joyful. Nah, baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.